Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, CM Sport Massage Therapy. Ini saya akan mereview tentang pasien stroke. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua. Ya, terhadap mama yang seminggu yang lalu sudah kita lakukan terapi. Ini adalah terapi yang kedua. Mama ini yang datang asli dari Tulungagung, tapi sekarang beliau ini ikut putranya di Gresik ya, Mbak ya? Di Pasuruan. Oh iya, di Pasuruan. Di Pasuruan. Ikut anaknya yang di Gresik. Oh gitu ya. Jadi kadang-kadang di Gresik, kadang-kadang di Pasuruan gitu ya, karena beliau sudah sepuh, jadi gantian putra-putranya. Nah ini sekarang kita sedang melakukan rilis, ya pelemasan. Nanti setelah itu latihan. Jadi mama ini treatmentnya atau terapinya nanti hanya rilis, latihan, rilis, latihan, ya, karena tidak ada reposisi, karena memang tidak mengalami cedera, ya, tapi dilatih. Coba kita lihat diberi latihan, setelah dilakukan rilis, dilakukan pelemasan pada otot-otot yang besar atau otot-otot yang lain, itu diberikan latihan. Nah ini tujuannya untuk memberikan suplai darah menuju ke tempat-tempat yang tersumbat pada bagian-bagian alat geraknya, supaya alat-alat geraknya juga akan mendapatkan suplai darah yang baik ketika normal, seperti ketika normal. Ini sedang melatih bagian lengan, ya, bagian lengan sebelah kanan, dilakukan latihan untuk bisa bergerak ke atas, karena tangan itu harus bisa bergerak ke atas, ke bawah, atau yang kita sebut dengan rotasi itu ya, mendekat, menjauh, dan seterusnya, ya, harus nah ini ada nyeri sedikit, tidak apa-apa, ya, diberikan latihan, ya. Tuh nanti semua alat geraknya akan diberikan latihan, ya, baik kaki, nanti kemudian tangan kanan, tangan kiri. Nah ini semuanya diberikan latihan. Ini dirilis lagi. Kalau ada ketegangan-ketegangan pada otot-otot tertentu, itu kemudian dirilis kembali. Ya, ini sedang dirilis pada otot tricep, ya. Karena otot tricep dirasakan mengalami suatu pengerasan atau myogelosin. Nah, dirilis kemudian nanti kemudian dicoba untuk dilatih kembali. Ya. Begitu memang treatment atau terapi pada kondisi pasien stroke. Ya. Memang tidak ada tindakan reposisi, tidak ada, tapi ada tindakan terapi latihan. Ya. Ya. Oke. Dah.
Sudah dilakukan rilis dan kemudian latihan. Inilah yang disebut dengan terapi latihan, ya. Exercise terapi. Jadi exercise terapi ini digunakan untuk kasus-kasus tertentu, ya, misalnya cedera-cedera yang memang menggunakan terapi latihan untuk proses pemulihan. Coba kita sambil melihat yang bagian bawah. Lemas ya mama, ini lihat, ini mama sudah bisa begini nih. Ya, kita tahan 10 detik. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Teruskan. Kita hitung lagi 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Terus ganti yang kiri. Kita akan cek yang kiri ya. Agak menegang ya bagian panggulnya, tapi kita lakukan enggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Agak sakit ya, Maya? Iya. Memang bagian sebelah kanannya ini nyeri. Ini ya. Kita latih lagi. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu ya. Kita sedikit bantu, kita traksi sedikit supaya longgar dan menyamankan ya, atau mengalirkan darah ke bagian bawah. Kita tahan sedikit, taksi, ya. Ada bunyi klek di bagian ankle-nya. Iya. Bagian sebelah kanan, lemas ya ma. Iya. Tidak perlu memaksa, tapi kemudian dibantu juga dengan stretching ya. 10 detik, lepaskan. 10 detik lagi, 1, 2, 3. Iya. Jadi begitulah terapi latihan untuk penderita stroke ya. Ini stroke itu memang terjadi bisa kasus yang berat, atau kemudian ini termasuk kasus yang golongan cedera stroke medium ya. Jadi mama ini sudah ya karena usia juga. Jadi jika stroke itu dialami oleh orang yang telah lanjut usia, itu pemulihannya agak lambat ya. Karena memang ada faktor motivasi, ada faktor fisik yang sudah sangat menurun, sehingga proses pemulihannya, recovernya itu agak lama. Ya, jadi ada juga cedera stroke, orang yang mengalami stroke yang kondisinya sangat parah, gitu ya, sehingga tidak bisa bergerak apa-apa, bahkan tangan dan kakinya sudah malfungsi, jadi ini tidak bisa berfungsi. Ya, misalnya nekuk begini, kalau tidak diluruskan tidak bisa. Terus ini membutuhkan latihan yang cukup intens, yang begini yang sudah termasuk stroke berat. Ya, itu pihak keluarga dan motivasi orangnya sendiri itu sangat berpengaruh terhadap proses pemulihannya. Ya, kalau itu tidak di syarat-syaratnya tidak bisa dilakukan, itu penderita juga akan sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengharapkan pertolongan orang lain atau keluarganya untuk membantunya, karena dia sudah tidak bisa bergerak apa-apa karena kakinya kemudian mengecil, malfungsi ya, artinya sudah nggak bisa lurus lagi, dibuat jalan nggak bisa, dibuat tangan juga nggak bisa. Jadi ya memang faktor yang menyebabkan itu sudah kita pernah sampaikan, pola makan, pola pikir, pola hidup. Ya, itu yang harus sangat diperhatikan supaya kita terhindar dari kondisi stroke ini. Tetap jaga prokes. Salam sehat selalu. Yes.